Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Susanti Jarwani dengan NRP 50012010022. Saya berasal dari kelompok B1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil apres saya pada praktikum yang berjudul pengenalan alat ukur dan komponen dengan kode percobaan E1. Yang pertama ada dasar teori. Dasar teori yang pertama ada arus. Arus listrik adalah aliran muatan listrik. Dapat dinyatakan dengan I sama dengan dQ per dt. Yang kedua ada tegangan. Tegangan adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan satuan melalui suatu elemen. Persamaan dari tegangan adalah V sama dengan dW per dQ. Yang ketiga ada resistansi. Resistansi merupakan kapasitas bahan untuk menghambat aliran arus. Resistansi persamaannya dapat dinyatakan dengan V sama dengan IR atau I sama dengan V per R. Yang keempat ada komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen-komponen elektronika yang dialiri aliran listrik tidak menghasilkan tenaga. Contohnya adalah resistor, kapasitor, induktor, dan transistor. Yang kelima ada komponen aktif, yaitu komponen yang apabila dialiri aliran listrik menghasilkan suatu tenaga. Contohnya adalah IC dan transistor. Kemudian metodologi. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama multimeter untuk mengetahui ukuran tegangan listrik, resistansi, dan arus listrik. Yang kedua ada kabel jumper untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Yang ketiga ada breadboard untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Yang keempat ada resistor 10 buah dengan R yang berbeda untuk mengatur tegangan output pada power supply. Langkah percobaan yang pertama menyiapkan alat dan bahan, menyusun rangkaian sesuai pada gambar, melakukan kalibrasi terhadap alat praktikum dan melakukan pembacaan terhadap resistor, melakukan pengukuran dan pembacaan data besar arus serta tegangan pada masing-masing titik, dan diulangi untuk titik selanjutnya. Berikut adalah contoh gambar dari pelaksanaan praktikum offline yang dilakukan oleh teman kelompok saya. Lalu selanjutnya ada data praktikum. Data praktikum pada sumber tegangan 3 volt untuk R1-nya ada 98, 56, 32, 33, 100. R2 ada 46, 67, 55, 34, dan 48. Untuk pengukuran arus di titik A 0,02, 0,22, 0,022, 0,08, 0,04, 0,018. Di titik B 0,018, 0,021, 0,08, 0,042, 0,016. Di titik C 0,018, 0,022, 0,08, 0,04, 0,016. Lalu untuk tegangan di R1, 2, 1,3, 2,5, 1,2, 1,4. Tegangan di R2 ada 1, 1,5, 3, 1,4, dan 1. Berikut adalah sumber tegangan pada 6 volt. Dan sebagai berikut ini. Selanjutnya untuk perhitungan data. Untuk mencari besarnya tegangan pada rangkaian dapat dituliskan persamaan V sama dengan I dikalikan R. Dengan V adalah nilai dari tegangan dengan satuan volt, I adalah arus listrik dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan dengan satuan ohm. Contoh perhitungan diketahui tegangan sama dengan 3 volt, R1 sama dengan 98 ohm, dan R2 sama dengan 46 ohm. Ditanyakan I total dan V di R1 dan V di R2. Penyelesaiannya adalah I sama dengan V per R total, I sama dengan 3 volt per 98 plus 46 ohm sama dengan I sama dengan 0,021 ampere. Lalu untuk V pada R1, V1 sama dengan I kali R1 sama dengan 0,021 ampere kali 98 ohm. V1 sama dengan 0,216 volt. Lalu untuk V pada R2, yaitu V2 sama dengan I dikali R2 sama dengan 0,021 ampere kali 46 ohm. V2 sama dengan 0,436 volt. Berikut adalah perhitungan data pada sumber tegangan 3 volt. R1-nya 98, 56, 32, 33, 100. R2 46, 67, 55, 34, 100. Lalu untuk arus pada titik 1.
pada titik A 0,021, 0,024 dan seterusnya, di titik B 0,21, 0,24, 0,34 dan seterusnya, di titik C 0,021, 0,024, 0,034 dan seterusnya. Lalu untuk tegangan di R1 0,218, 0,082 dan seterusnya. Tegangan di R2 0,436, 0,094 dan seterusnya. Dan berikut adalah hasil perhitungan data pada sumber tegangan 6 volt, seperti berikut ini. Selanjutnya pembahasan. Pada praktikum yang berjudul pengenalan alat ukur dan komponen dengan kode percobaan S1 ini adalah bertujuan untuk memahami alat ukur dan komponen-komponen elektronika pendukung dan memahami penggunaan alat ukur elektronika tersebut. Prinsip yang digunakan pada praktikum ini adalah resistor, arus, tegangan, dan hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa di dalam suatu rangkaian listrik, besar arus listrik berbanding lurus dengan tegangan yang diberikan dan berbanding terbalik terhadap hambatan yang ada. Lalu prinsip selanjutnya adalah rangkaian seri, di mana rangkaian ini digunakan untuk mencari arus listrik dan tegangan pada rangkaian pada praktikum ini. Adapun alat yang digunakan ini meliputi multimeter untuk mengukur arus dan tegangan rangkaian, logic board digunakan untuk tempat merangkai komponen rangkaian, power supply yang digunakan untuk memberikan sumber tegangan pada rangkaian sebesar 3 volt dan 6 volt, dan 10 buah resistor sebagai hambatan. Hasil dari percobaan kali ini, dapatkan nilai tegangan dan tegangan, arus listrik, dan resistansi dengan dua variasi data dengan sumber tegangan berbeda, yaitu 3 volt dan 6 volt. Lalu didapatkan variasi data dengan 5 pasang resistor dengan nilai yang berbeda dengan total jumlahnya yaitu 10 buah resistor. Adapun gejala fisik yang dapat diamati pada saat praktikum antara lain timbulnya aliran listrik pada rangkaian ketika rangkaian listrik diberikan sumber tegangan, kemudian timbul hambatan listrik yang menghambat tegangan yang melewati resistor. Faktor error yang terjadi saat melakukan praktikum antara lain adalah kurangnya ketelitian dan keterampilan dari praktikan dalam menggunakan alat-alat, terdapat hambatan pada kabel jumper yang tidak diketahui sehingga nilai arus dan tegangan tidak sesuai dengan perhitungan, dan bisa jadi fungsi kerja dari alat ukur itu menurun sehingga mempengaruhi perhitungan. Lalu kesimpulan. Setelah melakukan praktikum yang bertujuan untuk memahami mengenai alat ukur dan komponen-komponen elektronika pendukung, didapatkan kesimpulan yaitu bahwa alat ukur yang digunakan adalah multimeter yang berfungsi untuk mengetahui ukuran tegangan listrik, resistansi, dan arus listrik. Dari praktikum ini kita mendapatkan nilai dari arus listrik, resistansi, dan tegangan dengan melakukan langkah kerja dan perhitungan. Lalu berikut ini adalah daftar pustaka yang saya peroleh. Sekian, terima kasih hasil presentasi labras saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.